orang Islam itu mohon maaf mesra sama orang kafir, tapi dengan orang Islam bermusuhan. Naudzubillah, itu jelas-jelas menyimpang, jelas salah. Karena orang-orang beriman mereka tegas, orang kafir tegas. Tapi kalau sesama orang-orang beriman mereka sangat kasih sayang. Ya. Ini kemudian contoh Allah ceritakan ya bagaimana kehidupan orang-orang sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya. Ada satu surat khusus di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang orang-orang Ansor, kalau itu saudara. Itu kisah Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasan. Surat Al-Hasan itu Allah ceritakan bagaimana sih sahabat-sahabat Nabi SAW. Di sana Nabi bersabda, khairun nas ya qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia pada zamanku, di zaman sahabat Nabi. Jadi orang-orang yang dididik oleh Nabi, manusia terbaik mereka itu. Terbaik dalam pertemanan, terbaik dalam ilmu, terbaik dalam sikap, terbaik dalam segala sesuatunya. Dan saya jamin itu tidak akan pernah terulang sampai hari kiamat. Itu satu masa di mana kehidupan orang-orangnya sangat luar biasa. Contoh dari sisi pertemanan mereka. Dan Allah sebutkan dalam surat ini sifat-sifatnya. Dikatakan talahu ruk'a sujada. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu talahu, kalian akan melihat ruk'a sujada. Ya ruk'a sudah itu. Bukan akan melihat mereka dan orang-orang yang ahli ruku dan sujud. Jadi teman yang baik ciri-cirinya adalah banyak rukunya, banyak sujudnya. Itu orang yang betul-betul menjaga sholatnya. Kemudian apa? Yaktahuna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam pertemanan itu, dalam rukuk sujudnya, yaktahuna fadlan minallah, mereka hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wa ridwana, dan hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ini yang mendasari. Jadi mereka sangat kasih sayang di antara mereka. Sholat juga luar biasa, tapi mereka tidak pernah berharap yang urusannya dunia, tapi hanya mengharapkan karunia dan ridhonya Allah. Ya. Mungkin saya pernah sampaikan di sini, tapi ini penting, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kami itu dinasihati oleh guru, ya. Sampai dikatakan kalian kalau ngajar tidak usah dilihatkan muridnya pintar, nggak usah. Kira-kira kenapa Pak? Nanti kalau ketemu murid yang nggak pintar, Anda nanti kecewa. Nah, kalau Anda kecewa, berarti Anda nggak ikhlas. Ya. Bapak Ibu yang ingin ngajar ini, jadi ulama nggak usah dilihatkan pintar. Sebab kalau pas ketemu murid yang nggak pintar, nanti kita nggak senang. Tapi apa? Niatkan saja, yang penting Allah ridho. Kalau kita ngajar, sudah ngajar sebaik-baiknya. Yang penting Allah itu masalah pintar, nggak pintar. Setiap orang itu beda-beda. Jangan sampai Anda suka dengan murid yang pintar, kalau nggak pintar dengan benci. Itu artinya nggak ikhlas. Tapi apa? Muridnya Nabi yang pintar ada banyak, yang bodoh ada tidak. Banyak orang-orang bajingan itu luar biasa. Bukan hanya bodoh, kurang beradab, tapi Nabi juga tidak benci. Nabi tidak benci. Kenapa? Karena yang mendasari itu semua itu adalah hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ya. Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ceritakan tentang orang-orang Madinah, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang yang menempati Darul Iman. Darul Iman itu kota Madinah, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Madinah itu ada namanya Yathrib, ada namanya Thayyibah, ada namanya Darul Iman. Itu nama lain kota Madinah Al-Munawwarah. Allah katakan orang-orang yang menempati kota Madinah, yaitu orang-orang Ansor. Dikatakan min qablihim, sebelum mereka itu yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat mencintai orang-orang yang hijrah ke kota Madinah. Setahu saya Bapak Ibu sekalian,
Kayaknya sepanjang zaman kehidupan manusia itu kebanyakan penduduk asli itu agak sedikit membedakan dengan pendatang. Betul tidak Pak Presiden? Dan sering-seringnya yang dikalahkan seorang pendatang. Pemilihan RT, jangan dia itu pendatang. Bahkan dia merasa diri jangan saya itu pendatang di sini. Yang jenengan aja yang asli sini. Itu yang banyak terjadi di masyarakat. Betul tidak Pak Presiden? Tapi kota Madinah, penduduk asli itu sangat mencintai pendatang, yaitu mencintai orang-orang muhajirin. Padahal ini peluang masalahnya sangat besar. Pertama Pak, Madinah kotanya kecil. Yang kedua, ekonomi Madinah tidak baik-baik saja. Karena Madinah itu bukan negeri yang makmur, bukan. Itu tetap sama, Bapak Ibu, tetap pada pasir. Tanahnya enggak seperti Indonesia dan tidak. Sejak zaman dahulu itu sangat rentan masalah. Nah, karena melihat adanya kemungkinan terjadi gesekan-gesekan di masyarakat di saat perintah hijrah ke Madinah, maka solusi Rasulullah itu apa? Mempersaudarakan antara pendatang dengan penduduk asli, dipersaudarakan untuk menghilangkan gesekan-gesekan di masyarakat. Dan setelah mereka dipersaudarakan, Bapak Ibu sekalian, saya belum pernah melihat seperti kota Madinah. Setelah satu orang dipersaudarakan dengan orang lain, orang-orang Madinah, orang muhajirin, orang Ansor itu berkata kepada orang muhajirin yang dipersaudarakan, wahai saudaraku, saya punya harta sekian. Mana yang kamu mau, silakan ambil. Kira-kira kalau Bapak Ibu seperti ini bisa nggak Bapak Ibu sekalian? Sakit badan. Bahkan ada sahabat Abdurrahman bin Auf, itu orang kaya raya. Nah, kenapa sama Rasul dipersaudarakan Bapak Ibu? Karena orang-orang muhajirin itu tidak membawa harta dari Mekah. Hartanya semua ditinggalkan, rumah ditinggalkan, usaha ditinggalkan. Karena mereka boleh hijrah ke Madinah dengan syarat meninggalkan seluruh hartanya. Bayangkan, Abdurrahman bin Auf hijrah, orang kaya raya, tidak bawa apapun. Sama Rasulullah dipersaudarakan. Sama saudaranya orang Ansor. Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan, wahai saudaraku, saya punya harta sekian. Silahkan kamu ambil separuhnya. Mohon maaf, saya punya istri 4. Mana yang paling kamu sukai, saya akan ceraikan. Saya tanya, mungkin gak akan pernah terjadi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Akan pernah terjadi seperti ini tidak? Kemungkinan gak akan pernah terjadi. Gak akan pernah terjadi. Tapi orang yang ditawarin juga bukan orang seperti kita Bapak Ibu sekalian. Bukan orang seperti kita. Abdurrahman bin Auf mengatakan, wahai saudaraku, cukup tolong tunjukkan saja pasar. Beliau ditawarin hartanya nggak mau, ditawarin istri mana yang paling cantik mau disini nggak mau. Dia cuma mengatakan tolong tunjukkan pasar kepadaku. Hanya beliau tahu pasar, beliau usaha di pasar. Dalam hitungan tidak lama beliau sudah kaya lagi dan bisa menikah. Luar biasa. Nah, maka dalam ayat ini dikatakan yuhibbuna man hajar ilaihi. Penduduk asli itu sangat mencintai kaum pendatang. Dan mencintainya itu apa tadi? Wala yajiduna hajatan mimma utuh. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Allah sebutkan di sini, mereka itu bisa berbuat baik seperti itu dan tidak punya kepentingan berharap balasan dari apa yang mereka berikan. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu bisa? Tahu tuh ada teman yang datang, dia nggak punya apa-apa, langsung mengatakan, saya punya tabungan sekian. Ya, mana nomor rekeningmu? Kita sakit banget. Kita sakit banget. Dan Allah katakan di sini, mereka melakukannya itu tanpa kepentingan apapun. Hanya apa?
Hanya yabtahuna fadla minallahi wa ridwana. Hanya mengharapkan balasan dan ridhonya Allah SWT. Bahkan di dalam ayat setelahnya Allah katakan apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka bisa mendahulukan saudaranya walaupun mereka sendiri sangat membutuhkan. Jadi di satu malam setelah sholat Isya, Rasulullah itu sedang berkhutbah, Bapak Ibu sekalian. Di saat sedang berkhutbah, tahu-tahu ada sahabat masuk dari masjid. Di pintu langsung teriak, "Ya Rasulullah, inni majhud." Wahai Rasulullah, saya sedang kelaparan. Ya Rasulullah, saya kehabisan bekal perjalanan. Jadi tamu ke masjid teriak, "Ya Rasulullah, saya lapar, saya kehabisan bekal." Akhirnya majelisnya ditinggal Rasulullah, tamunya ini dibawa pulang. Sampai di rumah tanya kepada seluruh istrinya. Dikatakan, "Wahai istriku, apakah mempunyai sesuatu untuk menjamu tamu?" Bayangkan, semuanya istrinya mengatakan, ma'in dan syai'in dan kami nggak punya apa-apa kecuali air putih saja. Nggak punya apa-apa kecuali air putih saja. Bahkan Aisyah pernah mengatakan, kami pernah 2 kali melihat hilal yang ada cuma air putih sama kurma saja. 2 bulan. Belum tahu ibu-ibu nanti 2 bulan punyanya cuma air sama beras saja. Jadi 2 bulan itu pernah hanya air dan kurma saja. Nah, karena semua istrinya nggak bisa menjamu, akhirnya tamunya dibawa lagi ke masjid. Saat sampai di masjid, beliau menawarkan lagi man yudhifu dhaifi hadhihi. Dia berkata, siapa yang bisa menjamu tamuku malam ini? Jadi ada satu sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Ya, salah ini kan prihatin. Rasul punya tamu nggak bisa jamu, apa bisa? Hanya tanpa pikir panjang dia bilang, saya ya Rasulullah. Dia merasa punya, dibawa pulang. Sampai di rumah bertanya, wahai istriku, malam ini kita akan menjamu tamunya Nabi. Istrinya langsung kaget. Subhanallah, kita itu gak punya apa-apa. Kita gak punya apa-apa. Tinggal ada roti 2 potong itu untuk anak. Anaknya masih balita, Pak Presiden. Itu jatah makan balitanya itu. Suaminya langsung berpikir, gimana caranya? Sudah kadung terlanjur tamunya di bawah, Bapak Presiden. Ini apa? Dia pesan kepada, wahai istriku, tolong anak-anak kasih mainan. Kasih mainan, ajak main. Nanti kalau capek dia tidur. Dikasih mainan biar sampai tidur. Dia dipesan, tolong roti itu roti balita, bukan roti itu balita itu. Kemudian dapat tolong rotinya taruh di piring, 2 piring, ya. Nanti rotinya untuk tamu saja. Kalau pas sudah disuguhkan, dimatikan lampunya. Karena malam-malam, matikan lampunya. Jadi di saat kemudian dijamu, tamunya makan roti tadi, tuan rumahnya pura-pura makan. Ya, pura-pura makan, tapi gak makan karena hanya jatah untuk tamunya itu. Akhirnya tamunya bisa makan kenyang, bisa tidur. Subhanallah, suami istri tidak bisa tidur karena kelaparan. Bayangkan Ibu, kelaparan sampai pagi gak bisa tidur. Di saat pagi hari turun surat Al-Hasr ini, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu baca surat Al-Hasr harus ingat itu. Surat ini turun karena ada seorang yang kelaparan menjamu tamunya, dia sendiri gak bisa makan. Pagi hari datang kepada Rasulullah tersenyum. Tersenyum, beliau mengatakan, sungguh Allah kagum dengan apa yang kalian lakukan. Subhanallah, Allah kagum. Turun ayat tadi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka bisa mendahulukan saudaranya
walaupun mereka sendiri sangat membutuhkan. Jadi dalam urusan dunia, orang-orang beriman itu seharusnya mengalah. Seharusnya mengalah. Tapi kalau dalam urusan akhirat tidak boleh mengalah. Karena kalau dalam urusan akhirat perintahnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi dalam urusan dunia, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, berikan orang lain dulu walaupun kita sangat membutuhkan. Bahkan luar biasa, banyak kisah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ada namanya perang Yarmouk. Perang Yarmouk ini luar biasa, perang yang sangat luar biasa, dan kaum muslimin meninggal banyak sekali, luar biasa. Salah satu yang meninggal adalah anaknya Abu Jahal, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi anaknya Abu Jahal itu panglima perang, Bapak Ibu. Panglima perang Islam itu selevel dengan Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid biasanya partnernya itu Ikrimah ini, karena dia jago dalam pacuan kuda. Kalau naik kuda itu jago sekali. Biasanya dia menjadi pemimpin pasukan kuda. Dalam perang Yarmouk itu ada sekitar 4 kaum muslimin yang terluka parah. Salah satunya Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Peperangan dalam Islam, Bapak Ibu, biasanya terjadi seperti ini. Setelah sholat subuh, fajar muncul, baru perang. Peperangan terjadi dari pagi sampai siang, terik matahari, luar biasa panasnya, luar biasa. Ikrimah dan 3 temannya itu terluka sangat parah. Nah, kemudian ada petugas khusus yang akan memberikan air minum karena sering hausnya itu. Di saat Ikrimah ini mau minum, bayangkan Bapak Ibu, itu sudah menjelang sakaratul maut, Bapak Ibu. Di saat mau minum, dengar rintihan sampingnya karena kehausan juga. Maka Ikrimah langsung nunjuk jarinya, kasih minum dia, jangan saya dulu, kasih minum dia. Akhirnya apa? Sama petugasnya dikasih minum ke sampingnya. Sampingnya di saat mau minum, dengar jeritan sampingnya lagi, menunjuk lagi, kasih dia lebih membutuhkan. Tetap akhirnya dikasih sampingnya mau minum.